Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan gue Marwan di acara kita Podcast One, podcast bersama kawan-kawan. Kebetulan kali ini kita kedatangan salah satu ormas yang sudah besar lah di Indonesia ya, khususnya di kota Sukabumi juga udah terkenal lah pokoknya. Kita kedatangan pemuda Pancasila khususnya di Ranting Tipar. Dengan siapa kita teh? Oh, Ketua. Dikenalkan dulu. Silakan Ketua dulu. Saya Yogi Parmadi alias Bule. Oh, Bule. Yogi Bule ya. Yogi Bule, ya ada kelihatan. Sebelahnya Saya Gaga Gaga Gumlar. Di sini katanya sih sebagai penasehat. Katanya. penasehat. Keren. Di samping saya yang berbelangkon ini Oh, sama Panglima juga ini. Panglima Tempur. Mungkin tidak jauh beda dengan saudara Gaga juga. Saya sebagai penasehat juga sama. Ya. Mungkin kalau nama asli orang jarang kenal ya. Kalau nama asli kelihatan di sini. Oke. Ntar di zoom. Tapi kalau nama panggilan sehari-hari saya Charles. Anjir. Mungkin orang kalau nanya di sini kalau nanya nama asli itu nggak bakalan Tahu. tahu mungkin ya. Kalau nama itu mungkin insya Allah. Nama pasti panggung lah ya. Nama panggung. Ngomongin soal organisasi yang udah terkenal banget ini di Indonesia kan, siapa sih yang nggak kenal PP gitu ya, Pemuda Pancasila gitu ya. Khususnya di Ranting Tipar ini berdirinya tahun berapa sih? Khususnya sama saya. Iya, boleh sama siapa aja. Khususnya di Ranting Tipar terdirinya pembangunan ya. Ya. Dan mulai bulan Februari tanggal 10 2020. 2020. Oh, baru ya? Baru Hampir banget. setahun kurang. Setahun. Kalau anggotanya itu udah berapa? Sekarang anggota kita udah mencapai 70 orang. 70. Banyak Yang juga aktif ya. Oh, yang aktif. Kalau totalnya? Itu sekitar di 80-an lebih. 80 lebih sih ya. Yang terregister itu sekitar 70 orang. Dan alhamdulillah sampai saat ini mereka antusias dan aktif. Oh. Terus itu anggotanya emang khusus di Tipar aja gitu? Atau gimana sih? Atau ada dari orang luar boleh gabung? Kalau buat anggota 95% asli orang Tipar. 90%. 5%-nya ada beberapa yang udah berdomisili di luar. Gitu. Yang tersebar di semua ke-RW-an yang ada di Tipar. Nah, ngomongin kan baru nih ya, PP Tipar itu kan baru. Respon masyarakat gimana sih waktu membentuk gitu di daerah Tipar gitu? Kalau untuk awal respon ya stigma negatif sangat melekat. Gitu. Sangat melekat. Seiring waktu setelah kita sering ada acara, alhamdulillah udah bisa diterima dengan baik dan antusias masyarakat pun udah mulai oke lah. Yang mendukung juga gitu. Dengan adanya Ranting Tipar di kelurahan ini. Terus kalau misalkan warga atau orang yang pengen gabung di PP Tipar itu daftarnya gimana tuh? Apa harus warga sana atau syaratnya apa sih ikutan ormas tuh sebenarnya? Syarat KTP, KK, BPJS. Ada kriteria khusus Enggak nggak sih, cuman paling kita datang aja ke Ranting, sekre kita. Nanti ada bidangnya, bagian pendataan. Terus kita ada ngobrol dulu karena kita pun nggak sembarangan ngambil orang juga. Oh, dipilih dulu ya. Selektif lah ya. Selektif karena kan tahu sendiri yang namanya organisasi pasti rawan lah, apalagi khususnya di Tipar. Takut disalahgunakan ya. Seperti itu. Benar. Perkenalan juga, kita sering kumpul juga di kafe di Gerasi. Iya ya, di daerah situ ya. Alamatnya tuh di mana sih? Itu teh PP Tipar. Alamat jelasnya. Kawan-kawan bisa ada yang nggak tahu kan? Oke, alamat jelasnya itu Jalan Tipar. Kebetulan kita posisinya kalau sekre itu di RW 3 ya. Jalan Tipar nomor berapa? Bung Gaga? Nomor 6. Nomor 6 ya. Di sini ada kawan-kawan. Oke, Jalan Tipar. Sekali lagi Jalan Tipar nomor 6 berseberangan dengan
apa ya, Jakiban. Ya, Jakiban. Terus kenapa sih harus bikin organisasi di daerah Tipar gitu? Alasannya apa, atau pendirinya siapa, atau misalkan orangnya kudu nyieun di dia jadi Tipar ya? Kenapa sih alasannya gitu? Padahal kan ada Karang Taruna gitu kan ya? Begini, awal kita membentuk PP Pemuda Pancasila Ranting Tipar. Yang memang tujuan saya itu awal saya ingin merubah paradigma PP sendiri yang konon katanya PP itu identik dengan arogan. Nah, makanya saya ingin merubah paradigma tersebut gitu. Nah, menyangkut Karang Taruna tadi, kebetulan saya pernah mencoba untuk bersinergis dengan Karang Taruna. Beberapa kali saya mencoba untuk bersinergis, cuman belum bersinyal, kurang respon. Terus kenapa mesti bikin ormas di daerah Tipar gitu? Padahal kan kita tahu bahwa Tipar itu orang-orangnya udah melekat misalnya, jadi sauyunan lah gitu istilahnya, kan kalau ada apa-apa gitu suka berembuknya lebih ini. Kenapa harus ada ormas gitu di Tipar tuh gitu? Nah, itu juga yang saya mau tanyakan, kenapa gitu teh? Ya, mungkin saya jawab kenapa awalnya kita bukan membentuk ya. Karena memang sebelumnya sudah ada. Kepengurusan sebelumnya sudah ada, cuman memang untuk Ranting Tipar sendiri itu sulit. Untuk Ranting Tipar itu sulit. Tidak semudah itulah. Makanya untuk beberapa bulan terakhir, alhamdulillah hasil kerja rekan-rekan kita semua, mungkin untuk saat ini PP Ranting Tipar itu beranggotakan hampir dari semua ke-RW-an yang ada di Kelurahan Tipar. Alhamdulillah, dari pertama RW 1 sampai dengan RW 8. Alhamdulillah kita ada personilnya di sana. Dan terus mungkin sekian persen dari anggota kita pun mereka termasuk anggota Karang Taruna juga. Ada beberapa orang, mungkin puluhan orang juga, mereka tergabung di organisasi Karang Taruna juga. Yang tadinya memang kita ingin ingin selalu bersinergis ya dengan mereka itu. Mudah-mudahan kedepannya kita pengennya lebih bersinergi. Ya, harus saling bekerja sama lah ya. Sama pengennya. Demi kebaikan bersama itu. Terus visi misi daripada PP Tipar ini apa sih? Visi misinya, tujuannya gitu. Ketua. Visi misi kita ingin mempersatukan Ranting Tipar, terutama di kelurahan ya, Om ya. Pemuda Tipar. Pemuda Tipar. Oh, bukan mau nyalonin kade itu apa caleg? Bisa. Itu tidak menutup kemungkinan. Betul. Tidak menutup kemungkinan itu untuk kedepannya akan lebih bagus jika dari Ranting Tipar keluar bibit-bibit seperti itu. Betul. Akan lebih bagus lah. Intinya menjadi wadah silaturahmi juga, Om ya. Jadi kan kalau misalkan sebenarnya berorganisasi itu udah bagus kan, emang ada undang-undangnya berorganisasi itu kawan-kawan. Jadi kalau misalkan dipakai yang emang lebih manfaatnya pasti lebih bisa lebih ke jenjang yang lebih tinggi kan, tidak sekedar berkumpul begitu gitu. Terus ngomongin, saya lihat nih di postingan PP Tipar nih ya, Ranting Tipar, kan ada bagi-bagi sembako tuh. Itu tuh dalam rangka apa sih sebenarnya? Apakah kegiatan rutin atau gimana itu? Saya jawab ya. Boleh. Jadi kalau misalkan bagi-bagi sembako, emang program Ranting Tipar rutin. Dari mulai malam Jumat kita adain pengajian. Itu udah rutin berjalan semenjak Ranting Tipar udah berdiri. Untuk berbagi sendiri kita udah sekitar 2 bulan dan dijadikan program rutin juga. Tiap Jumat ada sedekah nasi bungkus. Alhamdulillah kita swadaya anggota. Dan alhamdulillah sekarang kesininya udah mulai ada donatur yang mempercayakan, termasuk dari yayasan-yayasan udah bisa mempercayakan juga untuk pendistribusian. Alhamdulillah seperti itu. Keren juga ya. Ternyata saya sih kalau misalkan ormas gitu ya, PP gitu rada sieun. Emang saya jujur anjir. Tapi insya Allah untuk PP Ranting Tipar khususnya kita itu bisa dikatakan PP Syariah mungkin ya. Ngomongin
tadi apa bagi-bagi sembako itu kan swadaya dari anggota ya sama ada dari donatur gitu. Kalau saya lihat kan setiap malam minggu tuh suka pada nongkrong di pangkalan di situ. Itu tuh pada ngapain aja sih? Emang diskusi gitu atau mencari kegiatan apa emang yang sudah ada apa disuruh ketua gitu kan malam minggu kudu nongkrong ya gitu. Yang pada intinya kita silaturahmi juga sih. Yang mempereratnya itu yang paling utama. Kita sambil ngopi cantik lah di sana gitu. ya. Betul penasehat. Terus kalau usia dari anggota gitu ya mau daftar gitu usianya dibatas nggak misalkan dari usia berapa ke berapa tidak ada. Yang penting mau warga Tiparnya gitu. Warga Tipar gitu. Jadi kita lebih memprioritaskan ya, memprioritaskan warga Tipar sendiri, gitu. Ya khususnya itulah memang tujuan saya ingin bagaimana caranya khususnya anak-anak Tipar itu kasarnya apa ya bisa ngahiji seperti dulu gitu. Karena memang dalam beberapa tahun terakhir anak-anak Tipar itu bisa dikatakan terpecah lah ya. Kablok gitu kan, ada blok A, blok B, blok C dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu misi kita juga, kita mempersatukan. Pengennya mempersatukan walaupun perlahan-lahan lah rencananya dengan kegiatan yang baik insya Allah lah buat memikat anggota mudah-mudahan. Benar. Buat kedepannya ini ada rencana yang lebih terorganisir nggak misalkan beres lebaran nih kita mau ngadain misalkan silaturahmi bersama gitu atau gimana, ada nggak sih rencana ke depan? Ada. Buat sekarang aja nih bulan puasa udah ada, kemarin udah jalan program pertama kita bagi-bagi tajil. Terus minggu sekarang kita donasi, ada juga pendistribusian donasi termasuk per hari Jumat kita terus bikin bagi tajil. Tapi terus sama rencana yatim piatu ya. Rencana kita mau ngumpulin anak yatim di Tipar. Kita di suatu tempat kita bikin acara lah. Positif sekali. Sahur on the road. Sahur on the road. Terakhir kita bikin sahur on the road. Insyaallah dalam terakhir ya. Dekat inilah. Dalam waktu dekat lah insyaallah kita ada sahur on the road. Dan kita pun tidak menutup penutup pintu buat ya ini kalau mau masuk donasi Tipar. Benar. Jadi kita sebetulnya pengen. adapun tadi anggarannya dari mana? Bayar nggak sih masuk ormas? Tidak. Enggak. Tidak. Gratis. Selain dari dari swadaya anggota sendiri dan juga adapun dari donatur, kita juga open donasi untuk warga masyarakat Tipar. Dan alhamdulillah ada beberapa orang warga Tipar yang mungkin bisa dikatakan tokoh. Mereka ikut sumbangsi dan mereka sangat mengapresiasi sekali kegiatan kita gitu. Dan alhamdulillah mungkin tujuan kecapai benernya. Mungkin seperti itulah. Kita ingin merubah PP khususnya Ranting Tipar teh. Jadi kan kalau orang paradigmanya acan benernya seperti gitu. Negatif. Nges mah PP budak Tipar deh gitu kan. Jadi dua itu suasana. Padahal kan sebetulnya nggak seperti itu. Kita alhamdulillah gitu. Dengan tadi kegiatan kita rutin tiap malam Jumat kita ada pengajian, tawasulan, alhamdulillah berangsur-angsur rekan-rekan kita juga rada mikir gitulah. Kita juga nggak kurang ada olahraganya juga. Kita juga ada olahraga. Banyak lah sebetulnya banyak kegiatan kita. Ya mungkin kita juga minta support dan dukungannya dari para tokoh Tipar, khususnya tokoh-tokoh yang ada di Tipar, warga Tipar pada khususnya dan warga Kota Sukabumi pada umumnya. Mungkin seperti betul, itu. Kawan-kawan betul. Jadi paradigma pemikiran bahwa ormas itu tidak benar gitu loh nya, udah nggak zaman lah gitu kan mah. Itu. Nah, sekarang mah udah zaman eranya globalisasi. Jadi segala sesuatu itu harus lebih berpikir positif gitu ya. Nah, kan kalau tadi mah lebih ke
tipe pemuda Pancasilanya ya, Akang sendiri ini dari pribadi gitu, apa sih tujuannya buat berorganisasi ini teh? Dari pribadi masing-masing nih ya. Boleh. Apa yang pengen kan kalau Mang Gaga kan udah terkenal lah ya di Sukabumi nya. Mas udah terkudu ngilu ormas ge da bisa apalin batur teh gitu. Metal gitu. Buat rekan-rekan yang lain apa sih maksudnya tujuan daripada ikutan organisasi ini apa sih? Lebih ke apa gitu? Pribadi ya, ini mah lebih pribadi. Sok Bangga. Mungkin untuk pribadi saya, jujur saya katakan tadi berulang-ulang bahwa maksud dan tujuan saya bergabung di PP Ranting Tipar tiada lain, mungkin saya ingin mempersatukan khususnya regenerasi Tipar ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif gitu. Karena memang Tipar sendiri apalah berenang Tipar juga seperti apa gitu. Mungkin itu tujuan saya, itu tujuan utama saya itu. Juga menjalin silaturahmi biar satu sama lain antara karena kita kan luas ya, 8 RW kita ya. Itu terjadi dari RW 8 ke RW 4 itu kan sangat jauh ya. Ada juga yang masih belum kenal gitu kan. Jeung tetangga tuh wow gitu kan. Nah, makanya saya geser, Pak. Dengan adanya ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa membangun chemistry, membangun tali silaturahmi gitu ya, biar satu sama lain saling mengenal. Itu intinya mungkin seperti itu. Jadi dari Tipar untuk Tipar kepada Tipar. Itu right. Kalau ketua nih bagaimana? Mungkin sudah diborong juga. Oh, udah diborong. Satu paket gitu. Ya. Yang intinya banyak lebih saudara ya. Itu aja sih. Nasihat mungkin ada tambahan. Kalau saya sendiri sebenarnya untuk awal cerita nih ya. Sebenarnya untuk cerita awal saja curhat aja. Sok aja bebas itu podcast bebas. Untuk awal sebenarnya kepaksa. Oh, kepaksa. Oh, dipaksa baru gitu. Sebenarnya kepaksa. Karena dari dulu saya nggak pernah ikut organisasi masyarakat seperti ini, cuman karena rekan-rekan pada datang, sering komunikasi, ngobrol, ngolol lah intinya. Ya udah kata saya pertimbangkan dulu. Ketika ya udah, oke, kita bangun nih Ranting Tipar, kata saya boleh niat, karena kan nggak boleh setengah-setengah ya. Ketika masuk nyaclomnya langsung, betul. Harus gitu kan. Palang basah. Palang basah. Oke, saya punya dedikasi. Oke, kalau kalian mau sesuai yang saya mau ini demi kebaikan kan, yang bangunnya kan, karena dari awal anggota masih sedikit ya, masih sedikit, baru beberapa orang. Ketika kita udah klik, oke, kita benahin semua dari awal nih secara organisasi, kita bikin yang benar-benar berorganisasi, kita belajar juga. Ya udah kita jalan, alhamdulillah kesininya sangat-sangat menikmati juga, banyak saudara, banyak teman, gitu aja. Banyak koneksi. Sebetulnya makan kita itu basicnya macam-macam loh. Oh iya, mau nanyain kalau misalkan basicnya kan selain Mang Gaga pemusik gitunya. Oh enggak juga, bukan musik. Ya lain profesinya apa aja sih di dalam kalau saya pribadi, saya lebih ke sebetulnya apa ya, bisa dikatakan seniman ya. Saya pencinta seni dan budaya. Kelihatan dari intinya guys. Saya ingin saya lebih ke ngabumulai budaya Sunda gitu. Saya lebih ke sana. Cuman makanya saya terapkan ke rekan-rekan semua, ke rekan-rekan saya yang sekarang ada di PP itu minimal karena memang mereka itu regenerasi yang mana ketika saya tanya mereka blank tentang budaya loh ya, khususnya budaya Sunda kita sendiri gitu. Mereka itu kurang paham, kurang mengetahui gitu. Nah, alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka sekarang paham. Ya. Makanya kenapa saya selalu memakai iket ya. Menyesuaikan sekarang iket toreng gitu kan, disesuaikan dengan baju. Ketika saya berpakaian hitam-hitam karena sehari-hari saya pakaian hitam-hitam.
pakai hitam, pakai pangsi, jelasin penasihat kalau pakai ikat juga gitu. Sehari-hari dan Sunda ya. Kebudayaan salah satu program yang nanti akan kita ada juga ada. Ya. Kedepannya kita kan udah saat ini ada rencana dari silat juga kita mau ambil. Oh ada. Oh iya bener, jadi anu suka relut gitu kan. Ayat tempat salurna gitu. Ya, selain pencak silat juga kita ada seni debusnya juga. Seni debus ada. Ada. Paranormalnya Keren. juga ada. Bahkan untuk paranormal sendiri ada. Nah kebetulan saya tergabung di Forum Keluarga Paranormal Indonesia. Oh. Nah itu mungkin keren, alhamdulillah. Jadi untuk PP Ranting Tipar itu sebetulnya komplit loh. Tinggal kita ngolahnya. Mau dibawa kemana nih? Jadi bisa dikatakan di kita itu luar biasa ya, di PP Ranting Tipar itu semua mungkin dalam segi apa ya? Ada semua musik, paket lengkap lah. Paket lengkap lah, semua ada. Jadi kawan-kawan, buat kalian khususnya warga Tipar, kalau misalkan belum ikut berorganisasi, bolehlah cari tahu bahwa salah satu organisasi yang lagi hits, pokoknya yang lagi baru tapi sudah banyak program-program yang dijanjikannya lebih bagus ya. Ini aja gitu, boleh daftar di sini gitu ya, benar ya. Nah, ngomongin anggota, kan anggotanya udah ada 70 lah ya, 70 lebih lah. Itu tuh dirangkulnya gimana sih? Cara ngerangkulnya sampai bisa 70 orang itu dalam waktu yang singkat loh, lumayan kan kalau misalkan sekarang. Sebenarnya kalau ngerangkul kita nggak ngerangkul. Oh, nggak ngerangkul. Apa merekanya antusias? Oh. Dengan seiringnya kita bikin program, kita bikin kegiatan yang positif, satu persatu datang. Oh. Alhamdulillah. Intinya begini, ketika mereka tertarik dengan ketika mereka ingin bergabung di kita, sebetulnya kita itu menciptakan suasana yang nyaman, keluarga lah, enjoy, lebih ke kekeluargaan gitu. Jadi di kita sendiri itu tidak ada namanya senior dan junior, kita tidak ada, walaupun secara usia saya dengan ketua itu jauh mungkin ya, ketua lebih muda. Kelihatan. Juga polos. Nah mungkin itu. Jadi tetap kita saling menghargai. Intinya kita saling menghargai, walaupun dia usianya jauh lebih muda dari saya sangat menghargai mereka. Dan begitu pun sebaliknya. Nah mungkin itulah salah satu kenapa banyak kita bisa merekrut anggota, karena memang mereka itu merasa nyaman. Jadi kita ciptakan zona nyaman gitu. Di kita tidak ada sekat lah ya. Sekat, tidak ada gap, tidak ada junior dan senior, tidak ada. Semua sama. Makanya kita ya itu intinya saling menghargai. Oh gitu, benar. Terus ngomongin organisasi kan, kalau organisasi di PPM musuhnya tuh sih. apa emang khususnya di Tipar ini mah ya, apa emang segala organisasi itu dirangkul bekerja sama lah gitunya. Kan identiknya di kota-kota lain mah nih aya ormas ieu glucik ormas ieu gitunya. Ormas ieu jeung ieu gitu. Tapi di Tipar mah mungkin tentunya tidak seperti itu, mudah-mudahan. Alhamdulillah untuk di kita khususnya di PP Ranting Tipar ya memang kalau masalah sih ya ada. Cara menyelesaikannya kalau misalkan ada. Alhamdulillah kita lebih mengedepankan kekeluargaan. Kita lebih mengedepankan tabayun lah. Betul. Apapun masalahnya kita bisa selesaikan kok. Bisa kita selesaikan dengan kepala dingin gitu. Betul. Ya lebih ke lebih ke tabayun lah. Jadi tidak harus asal aing PP tidak seperti itu. Betul tentang pang aingna lah ya. Tidak kita tidak seperti itu. Betul. Aduh. Keren orang Iluan gitu. Warga Tipar ikut dong. Iya, soalnya saya emang kalau misalkan tidak selain kegiatan bekerjanya ada kegiatan deui gitu. Pengen bersilaturahmi dengan orang-orang. Ternyata kan kalau di ormas itu selain yang tadi dikatakan kan ada kegiatan yang di luar organisasi juga kan, ada misalkan olahraga, kata dia ada pencak silat juga, rohaninya juga makan ada juga gitu. Ada kabit-kabitnya, ada bidang-bidangnya. Dan berusaha dijalankan lah bidang-bidangnya. Aduh, asa tegang gitu. Pertanyaan. Oke.
Oke, kawan-kawan, jadi kalian kalau punya komunitas atau tempat-tempat yang pengen diupdate di Instagram kita ada ya di podcast one, podcast_one_e, dan juga PP ini ada Instagram atau Facebooknya ada nggak sih? Di ada. Apa tuh namanya? PP Ranting Tipar, @Citamiang. Citamiang. Itu Facebook, Instagramnya kawan-kawan ya. Follow di situ. Follow. Kalau kegiatan kita follow. Gitu. Pokoknya kalau tertarik mengiluan salah gitu. gratis. Dan bahkan tidak hanya warga Tipar loh yang yang ingin bergabung dengan kita itu banyak. Ada yang dari Kecamatan Warudoyo, Gunung Puyuh, hampir mereka itu ingin gabung. Maka katanya saya KTP-nya ente Tipar, tapi saya yang gabung jeung PP Ranting Tipar. Saya bilang nggak masalah, selama tujuannya positif ya. Kalau kita lebih ke sana gitu. Betul. Aduh, menarik bahasana. Tapi ini teh harusnya mah kita teh syutingnya di sana di tempatnya karena harusnya mah jadi kita teh lebih tahu gitu. Nih ngomongin organisasi lagi, balik lagi organisasi ya Mang ya. Ini teman saya nitip pertanyaan nih. Tadi si Jack nggak bisa datang kawan-kawan karena ada pekerjaan nih. Visi misinya kan tadi udah dijelasin ya, segala macam ingin mempersatukan keluarga Tipar gitu ya, dari Tipar kepada Tipar ya gitunya. Itu tuh ada kendalanya nggak sih? Selain daripada yang tadi disebutin gitu, maksudnya bersinergi dengan, ada nggak sih kendala yang lain yang lebih? Ada. Boleh kendala diceritain yang lain ya? ada. Seperti contoh itu bunga saat. Kalau mau diceritain, kalau nggak apa-apa. Kendala banyak. Dari mulai pendirian, dari mulai stigma negatif yang kita rasain juga. Dari keluarga juga. Dari keluarga juga. Awalnya ya istri saya sendiri kurang setuju. Cuman ketika udah jalan, jalan. Berarti berarti dari keluarga mah pasti naon sih. Gitu. Tapi udah berjalan mah ini tidak seseram yang itu ya. Bahkan ada anggota kita yang begini loh, ketika dia sempat ikut nongkrong dengan kita, ikut kegiatan dengan kita. Sebelumnya kedua orang tua dia itu melarang. Mungkin bahasanya seperti itulah. Naon cenah maneh PP-PP-an. Tapi dengan secara tidak sengaja orang tua si anak tersebut lewat dan melihat kegiatan kita dalam beberapa bulan terakhir ini memang positif gitu kan. Alhamdulillah yang akhirnya tadinya tidak boleh sekarang mah henteu we nyurung-nyurungkeun gitunya. Setiap ada kegiatan bahkan orang tuanya sendiri sekarang support. Dia ikut donasi juga, seperti itulah. Nah, memang alhamdulillah untuk beberapa bulan sekarang ini kita sangat padat ya kegiatan, padat sekali. Di samping karena ada juga tokoh ulama di kita yang bilang bahwa cenanya PP sekarang itu beda dengan dulu. Kalau yang sekarang itu PP sholat di masjid, pengajian di masjid gitu. Bisa seperti itu. Abang dulu kemana? Dulu mah nggak tahu. Lain anti legend, anti masjid menurutnya mungkin seperti itu. Maksudnya memang paradigmanya kan sudah itu ya, sudah jelek gitu. Jadi alhamdulillah untuk saat ini, bahkan kemarin juga kita sempat ada miss ya dengan Inohong, khususnya Sitaeun gitu ya. Sitaeun lah yang mana menyalahkan dengan adanya bangunan Ranting Tipar karena memang kan dalam beberapa bulan terakhir kan kita curah hujan kita sangat tinggi di sini. Ya. Nah memang kebetulan di depan sekre kita itu banjir, gitu. Bahkan seperti kolam. Aduh, di jalan emang itu, di sini di depan masih pemerintah teh drainasenya tuh dibenerkan lagi. Nah itu. Nah bahkan itu ada salah satu tidak tahu siapa, mereka bilang itu karena gara-gara ada bangunan
sekre, Oh. sekre PP Ranting Tipar. Nyeletuk Padahal gitu. sebelum ada itu juga udah banjir. Iya, bahkan sebelum itu dibangun juga memang di situ di daerah itu sudah banjir gitu. Sampai akhirnya kita mediasi, kita klarifikasi, alhamdulillah dan Kang Fahmi pun bisa mengerti gitu. Nah, ngomongin berpolitik, berorganisasi ini ya. Kalau berorganisasi itu kan setidaknya lebih ke politik lah ya. Kalau menurut saya pribadi ya, apa ada nggak sih tujuan dari PP Ranting Tipar ini memunculkan sosok dari Tipar sendiri untuk di kancah perpolitikan Sukabumi gitu? Kalau harapan saya sendiri sih pengennya ada yang keluar dari Sekre Ranting Tipar yang manggung, pengennya ada. Belum ada ya? Belum ada. Mudah-mudahan kedepannya kebetulan anak-anak muda kan banyak sekarang nih yang masuk, mudah-mudahan kita support, kita dorong sekali, mudah-mudahan bisa manggung lah, pengennya putra daerah ya. Betul. Terus katanya mau beli mobil, mau pengen ada mobil ya, inventaris itu. Ya. Itu tuh buat apa sih mobil? Jadi memang itu rencana kita ya, rencana kita, visi kita juga untuk kedepannya. Kita ingin menyediakan sebuah kendaraan mobil, bisa dikatakan mobil sosial atau mobil serbaguna juga. Ya sebetulnya lebih spesifiknya mah karena ambulan ya, lebih spesifiknya ke sana. Banyak yang membutuhkan juga kan Karena memang dalam beberapa sudah lama sih di kita setiap ada yang sakit, yang meninggal, kita selalu pinjem mobil ambulan Itu batur gitu. Desa. Ya, makanya terpikir oleh saya sendiri, saya ingin bagaimana caranya kita PP Ranting Tipar bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin salah satunya itu kita menyediakan kendaraan ya, kendaraan sosial ya, untuk ya lebih itu ya, lebih spesifiknya ke ambulan ya. Ambulan. Jadi kalau ada apa-apa tuh lebih cepat tanggap lah ya. Insya Allah itu pun kita 24 jam loh. 24 jam bila mana diperlukan, insya Allah kita meluncur. Siap meluncur. Khusus untuk warga Tipar dan umumnya mungkin warga Kota Sukabumi juga. Silahkan saja siapa yang membutuhkan, insya Allah kita siap. Mudah-mudahan sesegera mungkin. Mudah-mudahan. Bukan dari sakit aja. Ya, ketua. Ya, betul. Bukan dari sakit aja. Betul. Mudah-mudahan goals kedepannya dapat tercapai. Urusan mobil yang ketua Kalau aja. untuk ini juga sih untuk kedepannya udah ada beberapa program yang pengen kita realisasikan, kayak seperti kita pengen buka perpustakaan juga. Iya, itu perpustakaan. Nah, sekarang kita lagi nyari-nyari informasi dulu bagaimana nih, selain mobil, mudah-mudahan lah lebih bermanfaat. Satu-satu dulu ya, biar keren, benar. Ya intinya mah kita pengen anggota kita, rekan-rekan kita itu supaya lebih pintar, lebih cerdas. Mereka lebih lebih berwawasan. Itu ya. Saya Betul. Dalam hal apapun. Betul. Dalam aspek apapun gitu, dalam hal apapun. Jadi stigma negatif tidak berlaku lagi gitu ya. Tidak berlaku lagi. Kita kikis lah. Betul. Sedikit kita kikis. Salah satunya dengan berorganisasi ini. Betul. Aduh, seru banget sih. Mungkin terakhir. Ini harapan atau apa ya namanya, bukan cita-cita ya namanya, target ke depan gitu ya, khususnya buat PP ini teh pengen seperti apa? PP Tipar ini pengen seperti apa sih? Boleh? Silakan. Ayo sama ketua dulu. Ya intinya khususnya buat Ranting Tipar ya, bisa menjadi barometer buat kedepannya, menjadi contoh yang baik dari PP yang lain, terutama di Citamiang gitu. Mudah-mudahan. Kalau harapan, mudah-mudahan kedepannya anggota kita semakin banyak, semakin solid, Mudah-mudahan semua program yang kita rancang bisa terrealisasi
Mudah-mudahan lebih bermanfaat buat warga Tipar. Gitu aja sih, paling simpel. Kalau dari Bapak? Ya mungkin apa ya, sama sih apa yang akan saya sampaikan mungkin sudah disampaikan oleh kedua orang ini. Mungkin harapannya kita PP Ranting Tipar benar-benar bisa merubah paradigma. Mungkin itu, dan apa ya, jauh lebih baik dan lebih bermanfaat untuk warga masyarakat Tipar. Khususnya Tipar ya. Khususnya Tipar. Betul. Mudah-mudahan lah semua harapan dan goals ke depan daripada PP Ranting Tipar ini dapat terrealisasi dengan baik dan merubah stigma masyarakat bahwa ormas itu buruk, itu tidak berlaku lagi untuk saat ini gitu. Jadi kawan-kawan, buat kalian yang punya informasi tentang Sukabumian, tentang khususnya kota dan kabupaten Sukabumi, mau diinformasikan, mau di up itu tentang kuliner, tentang musik, tentang komunitas, atau bahkan tentang ormas, boleh sekali. Boleh di Instagram kita di podcast_1. Dan jangan lupa, kalau misalkan lu orang Tipar dan belum bergabung dengan organisasi manapun, bolehlah bergabung dengan PP Ranting Tipar, karena visi misinya jelas, dan juga dari Tipar kepada Tipar untuk Tipar juga sendiri ya. Mungkin sekian dulu lah ya. Nanti kalau misalkan ada obrolan lagi, kita ngobrol lagi di sana. Boleh. Kita undang lagi pokoknya, atau mampir lagi boleh. Oke, kalau gitu gue Marwan dan saya Charles dan saya Yogi. Gaga. Terima kasih telah mampir di podcast One bersama kawan-kawan. Thank you.